Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, ada satu makalah yang pernah disampaikan oleh ba'dul ulama tentang 4 hal yang apabila seseorang ini tidak memiliki 4 hal ini untuk diamalkan, la sa'adata fihim. Arba'atun la sa'adata fihim. Ada 4 hal dianggap oleh ba'dul ulama, jika seseorang ini memiliki 4 hal ini, maka dia termasuk bagian dari orang yang tidak akan pernah berbahagia. Siapa 4 hal itu? Yang pertama adalah alladzi yabkhalu bis-salati was-salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seseorang yang bakhil untuk mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang budiman yang berbahagia, membaca salawat itu kan jamak dari kata solawat, jamak muannas salim. Makna solawat itu kan ada 3. Yang pertama adalah tadarru'. Tadarru' itu adalah DP, merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga ketika ada seseorang yang dikatakan, sedang apa Anda? Saya sedang membaca sholawat. Itu berarti dia sedang tadarru', DP kepada Allah bahasa Jawanya. Atau makna sholawat yang kedua adalah istighfar. Istighfar itu kalau kita membuat misal, ketika kita seseorang itu melaksanakan wudhu dan sisa bekas air wudhu yang menetes itu akan menjadi malaikat, dan malaikat itu akan memberikan ampunan kepada orang yang wudhu tersebut. Makanya di sana dikatakan seorang yang selesai wudhu, air wudhunya makruh untuk dicepretkan kepada orang lain, ya, dibuang, dilap seperti itu. Itu hukumnya makruh. Kemudian makna sholawat yang ketiga adalah rahmat ta'zim. Artinya ketika seseorang itu melaksanakan membaca sholawat, berarti dia sedang memintakan rahmat kepada Allah melalui tawasul kepada nabinya. Kita memohon kepada Allah agar rahmat ta'zim itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna ini jangan salah dipahami bahwa ketika kita membaca sholawat itu berarti kita mendoakan kepada Nabi. Bukan seperti itu. Tapi maknanya adalah kalau Nabi ini diibaratkan sebuah cangkir, dan cangkir itu selalu diisi, maka semakin diisi semakin penuh. Dan ketika penuh itu kemudian tumpah. Lah tumpahan itu
tentu mengenai kepada orang yang membaca sholawat kepada nabinya tersebut. Jadi yang pertama, kita dilarang untuk bakhil, pelit untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah alladzi la yujibul muadzin, seseorang yang apabila ada suara azan dia tidak menjawabnya. Di dalam sebuah hadis di sana disebutkan, man sami al adzan wa lam yaqul mithla ma qala al muadzin fa innahu yumna'u minas sujud yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan azan akan tetapi dia tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, maka besok di hari kiamat dia akan dicegah, dia akan dilarang untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan diketahui bahwa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi seseorang yang mendengarkan adzan kemudian dia tidak mengucapkan sesuai apa yang diucapkan oleh muadzin, maka dia dilarang untuk sujud besok di hari kiamat. Para pendengar yang berbahagia, kemudian yang ketiga, seseorang yang dianggap oleh ba'dul ulama sebagai seseorang yang tidak akan merasakan kebahagiaan sama sekali adalah manista'ana bihil insan bi khairin fala yu'inuhu. Yang ketiga adalah seseorang yang ada orang meminta tolong kepada seseorang itu, minta tolongnya kebaikan, akan tetapi dia tidak bisa menolongnya. Maka kalau ada orang yang seperti itu, orang tersebut menurut ba'dul ulama sebagai orang yang merugi. Artinya kalau ada orang yang minta tolong kepada kita, minta tolongnya itu kebaikan, maka hendaknya kita sebisa mungkin untuk bisa menolong. Contoh sederhana, ada tamu datang ke kita, assalamualaikum Pak, minta tolong, saya pinjam sarungnya, saya mau sholat zuhur. Nah, ada orang minta tolong pinjam sarung untuk melaksanakan kebaikan, yaitu sholat, kok kita tidak bisa menolongnya? Maka kita ini termasuk orang yang tidak akan merasakan kebahagiaan sama sekali. Dan lain sebagainya. Tentunya contoh ini banyak sekali. Ada hal yang di dunia ini, dua ilmu yang cepat-cepat untuk diambil ya. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu faraid, ilmu tentang hitung-hitungan waris. Ini cepat-cepat dicabut oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan ilmu isar. Apa itu ilmu isar? Ilmu isar itu kalau ada kebaikan, maka mestinya yang didahulukan adalah kita. Ya. Kalau ada yang bersifat dunia, maka mestinya yang didahulukan adalah orang lain. Contoh hal kebaikan yang menuju akhirat yang mestinya kita dahulukan adalah ketika kita antri untuk berwudu karena kerannya sedikit, maka mestinya yang didahulukan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jangan kita kemudian sudah antri-antri, ada orang lain datang, malah kita mempersilahkan kepada orang lain. Ini tentu kesalahan yang menurut saya kurang baik. Mestinya kalau ini soal wudhu, ini soal kebaikan, saya dulu yang wudhu, baru selanjutnya orang lain seperti itu. Jadikan orang lain. Sebaliknya kalau soal dunia, ketika kita menawarkan
makanan, biarkan orang lain yang lebih dahulu, kemudian disusul oleh kita. Nah, ilmu yang seperti ini juga di dunia ini dengan cepat-cepat akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, salah satu yang apabila dilakukan seseorang tidak akan merasakan kebahagiaan sama sekali adalah yang keempat, alladzi yu'jizu ayyad'u li nafsihi walil mu'minin dubura salatihi. Yang keempat adalah orang yang tidak sempat untuk berdoa kepada dirinya sendiri dan kepada orang mukmin secara umum setiap kali dia selesai melakukan sholat. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika kita selesai sholat, sebenarnya di situ ada waktu yang mustajabah untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sabda Rasulullah di sana disebutkan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bani adama yabhudu hina yus'alu. Allah itu justru murka kalau ada seseorang yang enggan untuk meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Malah dikatakan itu sebagai orang yang sombong. Sebaliknya, kalau anak cucu Adam, kita semua itu akan murka manakala kita diminta. Walaupun yang diminta nggak seberapa, tapi kalau kita minta setiap hari, tentu kita akan menggerutu seperti itu. Makanya sebaik-baik orang menunjukkan bahwa kita seorang hamba, setelah sholat marilah kita berdoa, kita memohon kepada Allah, karena doa itu adalah sendiri ibadah, ya. Bukan persoalan nanti yang akan diterima dan tidak, ya. Itu nilainya adalah ibadah. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang akan selalu bahagia, maka laksanakan doa setiap kali kita selesai untuk mengerjakan sholat, berdoa untuk diri kita sendiri dan kepada orang mukmin semuanya. Ya, apalagi kalau kita punya anak, ya, punya istri, punya keluarga, marilah kita sering berdoa untuk mereka, ya, supaya mereka sukses di dunia dan di akhirat. Pendengar budiman yang berbahagia, saya kira 4 inilah yang harus kita jaga. Jadi yang pertama, kita jangan pelit, bakhil untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi. Yang kedua, setiap kali ada suara adzan, maka kita jawabi suara adzan itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang minta tolong kebaikan, sebisa mungkin kita bisa menolongnya. Yang keempat, yang terakhir, manakala kita selesai sholat, hendaknya kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita dan orang mukmin semuanya. Itulah 4 hal, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.